Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kembang Wingit bersama saya Hendra di sesi Kismis, kisah mistis. Pada video kali ini, saya akan menceritakan sebuah cerita horor yang dibagikan di media sosial Twitter @mika0619. Cerita ini merupakan kisah yang berlatar belakang di Jakarta sekitar tahun 90-an. Nama-nama dalam cerita ini dan lokasi spesifiknya sudah disamarkan. Kamu yang saat ini sedang menonton cerita horor ini sendirian, sebaiknya pikir-pikir kembali 2 kali. Mungkin saja ada sosok yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan. Sebelum masuk ke ceritanya, alangkah baiknya kalau kalian subscribe dulu channel ini, like, komen, serta share ke teman kalian, agar saya dapat semangat upload video-video cerita lainnya. Oke, tanpa banyak cincong, langsung ambil cemilan, pasang headset kalian, kencangkan volumenya, rebahkan badan, pejamkan mata, dan kita mulai. Terdapat 3 orang pemuda yang bernama Tommy, Leo, dan Acong. Mereka adalah pelajar kelas 2 SMA di sebuah sekolah peninggalan Belanda, zaman sekarang kelas 11. Sekolah mereka berseberangan persis dengan rumah sakit besar yang juga peninggalan zaman Belanda. Ketiganya sangat akrab di sekolah, meski berbeda jurusan. Jurusan Tommy saat itu disebut A2, mempelajari ilmu eksakta namun lebih menitik beratkan mata pelajaran biologi. Sedangkan Leo dan Acong mengambil jurusan yang saat itu disebut A3, mempelajari ilmu sosial dan ekonomi. Saking akrabnya, mereka suka pulang sekolah bersama karena sama-sama tinggal di kota Bekasi. Saat jam istirahat, setelah selesai makan di kantin, apabila masih ada waktu, mereka sering nongkrong bersama di bangku panjang depan kelas Tommy bersama anak-anak A2 lainnya. Ya memang tidak ada salahnya juga sih jika anak A3 nongkrong bareng anak A2 ataupun sebaliknya. Pertimbangan utama sebenarnya banyak yang suka nongkrong di depan kelas A2 Tommy adalah karena posisinya berada di paling belakang. Kelas A2 sangat teduh dan nyaman untuk bercengkrama sambil membicarakan suatu hal yang tak terlalu penting. Saat bercengkrama sambil bercanda, mereka juga mendengarkan Walkman, pemutar musik pada zaman itu, membaca majalah, menyanyi, dan ada yang bermain jelangkung. Ya, bermain jelangkung di sekolah. Peralatan bermain jelangkung yang saat ini pun sudah sangat sederhana, yaitu jangka atau alat tulis untuk membuat lingkaran, sehelai rambut, dan kertas untuk menulis deretan huruf alfabet A sampai Z dan deretan angka 0 sampai 9. Cara bermainnya juga sederhana. Jangka diikat ke sehelai rambut yang cukup panjang, lalu ujung pensil pada jangka akan bergerak seolah menunjuk huruf dan angka yang merangkai kata atau informasi waktu. Lalu, siapa yang menggerakkan jangka? Tidak lain adalah arwah. Ya betul, jelangkung adalah permainan memanggil arwah. Ritual memanggil arwahnya
didahului dengan mantra yang lebih mirip nyanyian. Cerita permainan yang melibatkan arwah ini pun masih sangat eksis sampai sekarang ini. Lanjut, berbicara soal mantra lirik yang paling konvensional adalah Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. begitu terus dirapalkan berulang-ulang, sampai jangka bergerak sendiri ke kiri atau ke kanan, atau bahkan berputar. Jika jangka bergerak itu menandakan adanya arwah yang sudah datang, maka mereka yang sedang bermain akan mengajukan pertanyaan. Biasanya seputar nama si arwah, umur berapa saat kematiannya, dan penyebab kematiannya. Apabila sudah selesai dengan arwah yang satu dan ingin mengundang arwah lainnya, tinggal mempersilahkan arwah sebelumnya pulang dengan mengucapkan terima kasih sudah berkenan hadir. Lalu, kembali mantra diucapkan kembali berulang kali. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Dirapalkan untuk mengundang arwah lainnya. Ada yang menganggap serius permainan ini, namun ada juga yang menganggap omong kosong permainan belaka. Banyak yang menganggap serius dan berpikir jangka bisa bergerak karena arwahlah yang menggerakkan dan mencoba berkomunikasi. Sedangkan yang menganggap omong kosong mungkin saja berpikir kalau jangka bisa bergerak karena faktor angin atau kebetulan saja. Lalu, dipersepsikan arwah sedang berkomunikasi. Nah, Tommy dan Acong termasuk yang menganggap semua itu omong kosong, tapi lumayan buat seru-seruan di kala jam istirahat. Suatu kali, beberapa teman sedang bermain jalangkung. Namanya Ola. Teman perempuan mereka yang memegang ujung helai rambut yang diikat ke jangka. Lalu, seorang lagi sudah menyiapkan peralatan tulis untuk mencatat pesan si arwah. Lalu mantra dirapalkan bareng-bareng oleh mereka yang berani melakukan permainan ini. Saat merapalkan mantra pemanggil arwah, Tommy dan Acong juga beberapa teman lainnya melakukannya sambil menahan tawa. Bagi mereka, mantra pemanggil jelangkung nadanya mirip seperti lagu anak-anak, yaitu Pok Ame Ame. Disitulah salah satu bagian lucu dan serunya. Tak lama kemudian, jangka mulai bergerak-gerak. Ola mulai menanyakan kepada sosok arwah yang merasuki jelangkung itu. Ternyata namanya Tina, umurnya 17 tahun. Tetapi ketika arwah itu menjawab umurnya, Tommy nyeletuk. "Wow, Sweet 17, sebaya kita. Nama Tina cewek pasti. Kenalan dong." Tommy dan yang lainnya kemudian tertawa. Tetapi beberapa pemain mimiknya tetap serius. Kemudian Ola lanjut bertanya kepada Tina, kenapa bisa meninggal. Jangka itu bergerak menulis kata sakit. Giliran Acong yang nyeletuk, "Sakit panu ya?" Acong kemudian tertawa kembali. Bermain jelangkung di sekolah mereka, jangkanya cepat sekali bergerak, yang artinya arwah cepat hadir. Ada yang berpendapat hal itu dikarenakan sekolah mereka adalah sekolah tua peninggalan Belanda, dan di seberangnya juga ada rumah sakit tua yang beroperasi sejak zaman Belanda. Setidaknya seminggu sekali saat waktu pulang sekolah, Leo meminta kedua temannya mengantarkannya ke kantor pos untuk mengirim surat atau kartu pos ke seorang teman perempuannya yang tinggal di Palembang,
Menurut pengakuan Leo, ia adalah sosok sahabat penanya. Namun, Tommy dan Acong tidak percaya sehingga sering menggodanya dengan menuduh kalau sebenarnya perempuan itu adalah pacarnya. Untuk menuju ke kantor pos yang jaraknya sekitar 500 meter dari sekolah, mereka kerap mengambil rute potong kompas, berjalan masuk ke dalam rumah sakit besar yang memiliki akses jalan ke Fakultas Kedokteran, satu universitas yang sangat terkenal. Pintu utama keluar masuk Fakultas Kedokteran itu tidak seberapa jauh lagi ke kantor pos. Antara rumah sakit itu dan Fakultas Kedokteran itu memang sudah menjadi satu bagian. Berdasarkan informasi dari mulut ke mulut, konon para calon mahasiswa dan mahasiswi kedokterannya saat masa ospek harus mengambil nomor atau nama yang dipasang di ujung kaki jenazah di kamar mayat rumah sakit itu. Pintu akses yang menghubungkan rumah sakit dengan Fakultas Kedokteran itu terletak di bagian belakang gedung universitas. Jika Tommy, Leo, dan Acong berjalan dari sekolah menuju kantor pos, maka pada bagian sayap kiri belakang gedung universitas ada jalan berupa selasar menuju ke kamar mayat rumah sakit. Sebenarnya pintu bagian depan kamar mayat juga tidak jauh dari jalan menuju kantor pos. Namun, mereka bertiga tentu saja kerap melewati pintu yang menuju ke arah Fakultas Kedokteran, lalu keluar dari pintu utama Fakultas Kedokteran universitas itu. Namun di hari itu, hari Senin, seragam sekolah mereka adalah putih-putih, mirip seragam perawat. Terbesit dalam benak Acong menuju ke kantor pos dengan melewati kamar mayat. Ketika akan melewati kamar mayat, Acong mengajak Tommy dan Leo untuk uji nyali di kamar tersebut. Tommy menyetujuinya, tetapi Leo menolak ajakan Acong. Acong mengejek Leo dengan sebutan payah, tetapi Leo mengacuhkannya. Akhirnya, Tommy dan Acong pisah jalan dengan Leo. Leo lurus ke arah akses pintu Fakultas Kedokteran, sedangkan mereka berdua belok kiri ke arah kamar mayat. Sekitar 15 meter dari pintu kamar mayat, bau tak sedap sudah terhirup penciuman mereka. Bau bangkai. Mereka berdua menutup hidung. Memang rumah sakit itu juga dikenal sebagai tempat di mana mayat-mayat korban pembunuhan, kecelakaan, atau mayat-mayat tanpa identitas yang tidak jelas keluarga atau kerabatnya disimpan sampai tempo lama tertentu. Di depan pintu kamar mayat terdapat semacam papan pengumuman yang mirip majalah dinding sekolah. Tommy dan Acong menghampiri papan pengumuman itu. Ternyata itu untuk memajang foto mayat-mayat tidak beridentitas. Di bagian atas terdapat tulisan, "Apakah Anda mengenali mereka?" Tommy dan Acong melihat foto-foto mayat itu. Acong melihat satu foto, satu sosok yang tubuhnya hancur koyak di bagian dekat leher. Lalu di bagian bawah antara kemaluan dengan paha. Sedikit ketakutan juga mereka dibuatnya. Ada keterangan di bawah foto itu yang menerangkan bahwa mayat itu terlindas kereta berjenis kelamin perempuan, umur diperkirakan 30-an. Foto-foto mayat lainnya juga tidak kalah mengenaskan. Tommy dan Acong melanjutkan jalan mereka, masuk ke dalam kamar mayat itu. Mereka melihat petugas keamanan sedang membantu petugas kamar mayat memindahkan sosok mayat lelaki
dari Dipan dorong ke dalam lemari penyimpanan mayat. Mayat itu tak mengenakan penutup tubuh sehelai benang pun, alias telanjang. Tubuhnya terlihat dekil, mungkin itu mayat seorang tunawisma. Para petugas terlihat begitu santainya menangani mayat itu, sambil saling bercerita diselingi tawa kecil di antara mereka. Pasti mereka sudah terbiasa dengan kondisi demikian. Lain halnya dengan Tommy dan Acong. Sebenarnya, mereka cukup tegang sedari depan kamar mayat yang juga nampak banyak kurung batang bertumpukan begitu saja. Begitu mereka keluar dari kamar mayat, keduanya merasa lega. Mereka tidak ditegur satpam, mungkin karena baju mereka berwarna putih, sehingga dikira perawat. Akhirnya ketiganya bertemu di kantor pos. Acong meledek Leo, katanya bernyali kecil. Leo merasa kecut juga diledek kedua temannya. Tapi mau bagaimana lagi, nyalinya memang tidak sebesar kedua temannya itu. Dua hari kemudian, di jam istirahat sekolah, seperti biasa sehabis bersantap di kantin, mereka melanjutkan nongkrong di depan kelas A2. Dan lagi-lagi, biasa mereka bermain jelangkung. Namun kali ini si Daniel yang memegang sehelai ujung rambut dan jangkanya. Tommy, Leo, Acong, dan beberapa teman lainnya sebagai peserta permainan saja. Mantra kemudian dirapalkan bersama-sama. Jelangkung, jelangkung, di sini ada pesta. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar. Begitu terus sampai diulang 3 kali. Hingga pada mantra keempat, ketika syair belum tuntas, namun jangka sudah berputar-putar. Daniel bertanya pada arwah tersebut. Kali ini, namanya adalah Santi. Umurnya sekitar 34 tahun. Ia mati karena terlindas kereta. Beberapa yang ada di sana terlihat ketakutan. Mungkin membayangkan bagaimana wujud korban terlindas kereta. Tiba-tiba, tanpa ditanya, jangka bergerak lagi. T-O-M-Y, Tommy. Kemudian jangka bergerak kembali. A-C-O-N-G, Acong. Tommy dan Acong diam 1000 bahasa. Wajah mereka pucat. Kening mereka mulai berkeringat. Lalu, mereka saling bertatapan. Mereka teringat, rupanya sosok Santi ini adalah korban kelindas kereta yang dilihatnya di papan pengumuman saat dirinya nekat masuk ke kamar mayat di rumah sakit. Dan cerita pun selesai. Oke guys, itulah tadi cerita horor Acong dan teman-temannya yang nekat bermain jelangkung di sekolah sesudah memasuki kamar mayat dan secara sengaja meledek korban kecelakaan. Bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita pengalaman horor, silahkan kirim cerita kalian ke email di bawah ini. Nanti saya akan bawakan di sesi Saib, Saksi Gaib. Cerita yang kalian kirim harus panjang ya. Cukup sekian video kali ini, saya Hendra undur diri, ketemu lagi di video selanjutnya, dan bye.